Selanjutnya Pak Haji, materi berikutnya. Siap Pak Haji ya? Oke, siap. Ya. Dan untuk Bapak Ibu peserta, nanti pertanyaan bisa langsung ditulis di chat saja ya, nanti akan dikumpulkan oleh teman-teman dari LPMP untuk bisa dibahas satu-satu pada akhir sesi ini. Monggo Pak Harji, waktu sepenuhnya kami serahkan. Oke, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Menhajul. Yang saya hormati adalah Ibu Titi Sulistiani, PD, selaku Koordinator LPMP, yang menjadi motor kegiatan kita pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas ya seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah seluruh daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu guru ya seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Kelihatannya juga ada hampir seluruh Indonesia juga masuk Bapak Ibu ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu narasumber Pak Menhajul, kemudian Bapak Ibu Widya Suara, tinggal satu ya, Bapak Ibu WP ya, Bapak Ibu PTP ya. Kemudian dari staf LPMP Yogyakarta ya, yang saya hormati ya tim penilai ya yang terdiri dari Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas dan guru yang hari ini juga bergabung. Karena saya melakukan diri Bapak Ibu ya dengan share screen terlebih dahulu. Ya. Baik. Baik, Ibu ya. Kan juga tema dengan judul saya sama adalah inovasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di masa pandemik ini terkait dengan penelitian tindakan, yaitu terkait dengan penelitian tindakan sekolah maupun tindakan kelas. Itu yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Namun sebelumnya sebetulnya saya diperkenalkan karena ada yang dari luar daerah istimewa Yogyakarta, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Suharji Bapak Ibu. Ya, kantornya adalah LPMP dari Jakarta. Alhamdulillah, Pembina Utama Muhammadiyah, jabatannya sampai saat ini adalah Widya Iswara Ahli Utama di LPMP daerah Jakarta. Kemudian apabila Bapak Ibu membutuhkan suatu komunikasi, bisa melalui nomor HP atau email Bapak Ibu. Alamat Redoan, Blok A 34. Pengalaman Bapak Ibu, saya pernah mengajar di SD tahun 79, SMP cukup lama 79-94, SMK, SMA dan SMK, Bapak Ibu ya, cukup lumayan banyak, mulai dari SMA Sewon, SMA Pleret, SMA 6, SMA Yogyakarta, SMA II, Sekarsuli, mungkin banyak murid-murid saya bergabung di sini, Bapak Ibu ya. SMK-nya itu saya ada di SMK Jalan SMPI sekarang, Bapak Ibu ya. Kemudian di perguruan tinggi di Universitas Ahmad Dahlan ngajar Bapak Ibu ya, PGRI juga pernah ngajar. Kemudian ada juga di daerah Bapersari itu pernah ngajar Bapak Ibu ya. Kemudian UI sejak tahun 95 sampai sekarang Bapak Ibu. Itulah sebagai awal perkenalan Bapak Ibu. Baik, kita mulai dengan permasalahan yang kita hadapi, yaitu permasalahan yang terkait dengan penelitian tindakan di masa pandemi COVID-19. Ya. Sudah masuk masuk generasi ketiga, yaitu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kondisi normal. Itu kita sudah kita lalui Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita cepat masuk ke sini lagi ke kondisi normal, yaitu melalui tatap muka. Kemudian juga melalui COVID-19 itu sudah melalui tatap layar atau daring, Bapak Ibu. Kemudian sekarang sudah masuk ke
new normal, Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang keempat nanti adalah kondisi kenormal lagi, alhamdulillah Bapak Ibu. Sana. Nah di sini adalah sudah masuk ke blended learning, Bapak. Itu kombinasi ya antara luring dan daring, Bapak Ibu ya. Itu ya masa pandemi ini, Bapak Ibu. Nah, untuk itulah seorang guru itu ya tidak pernah berhenti untuk melakukan satu perubahan-perubahan pada dirinya, terutama masa pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, pembelajaran jauh ya, yaitu sudah sampai kepada tahap nomor 8, Bapak Ibu. Sekarang ini sudah sampai kepada 8. Yang diawali dengan generasi yang pertama, ya generasi pertama itu adalah yaitu generasi koresponden model, Bapak Ibu ya. Di mana pada abad 19, sebetulnya PJJ ini sudah sejak abad 19 sudah dimulai oleh seorang yang terkenal nama Ishak ya, pada abad ke-19 yang dimulai dengan satu pembelajaran di mana PJJ ini adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga di mana ada instruktur dan siswanya itu tidak di satu ruangan. Ya, ada terpisah-pisah. Itulah yang disebut dengan PJJ, Bapak Ibu ya. Nah, Ishak itu pada tahun abad 19 sudah mulai yaitu dengan bahan ajarnya, materinya itu menggunakan POS gitu Bapak Ibu. Kemudian di situ dilanjutkan pada generasi kedua multimedia model, Bapak Ibu ya. Nah ini sudah mengintegrasikan dengan teknologi, ya. Jadi tapi masih terbatas, saya menggunakan televisi, radio, itu Bapak Ibu ya. Kemudian masuk ke generasi ketiga, Bapak Ibu ya, learning model, Bapak Ibu ya, dicirikan oleh pembelajaran yang bersifat sinkronus, Bapak Ibu, di mana pembelajaran bisa antara siswa dengan instruktur atau dengan guru itu bisa bertatap muka walaupun itu secara daring. Ya, seakan-akan antara keduanya belajar hal yang sama pada saat yang sama, tapi dia ada di tempat di dunia maya, gitu Bapak Ibu ya. Itu generasi yang ketiga. Masuk ke generasi keempat ya, flexible learning model Bapak Ibu ya. Nah, ini dicirikan dengan asinkronus Bapak Ibu, di mana pembelajarannya itu tidak real, tidak langsung tatap muka dengan instrukturnya, tapi mungkin ada jeda Bapak Ibu, di mana kontrol belajar berpusat pada diri pembelajar Bapak Ibu. Masuk ke generasi kelima ya, intelligent flexible learning Bapak Ibu ya, di mana dia ini masih fase keempat, namun lebih fleksibel lagi ya, tempat dan waktu dengan kontrol belajar juga sama berpusat pada peserta didik atau pada serta Bapak Ibu ya. Masuk kepada generasi ke-6 pada PJJ ini adalah electronic learning atau e-learning Bapak Ibu ya. Nah ini sudah pada tahun 2002 ya. Model ini dijadikan dengan pembelajaran secara online gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah menggunakan internet tahun 2002 ya. Di situ Bapak Ibu bisa belajar dengan menggunakan fasilitas daring yang bisa digunakan internet, walaupun internetnya masih sangat terbatas Bapak Ibu ya. Masuk generasi ke-7 ya. Ini sudah masuk ke mobile learning atau yang m-learning Bapak Ibu. Jadi sudah adanya HP ini sudah merajalela Bapak Ibu, PC sudah, smartphone Bapak Ibu ya sudah digunakan ya. Jadi sumber-sumber belajar itu digunakan dengan menggunakan itu sudah. Yang hari ini sudah masuk kepada generasi ke-8, yaitu sudah masuk pada multi generasi. Ya, diperkenalkan oleh William pada tahun 2005, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah menggunakan campuran antara sinkronus dan asinkronus ya, Bapak Ibu ya. Sehingga pembelajarannya berupa campuran yang disebut dengan blended learning tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi antara siswa dengan guru bisa menggunakan HP, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan
alam sekitar sebagai bahan, gitu Bapak. Ada kadang-kadang Bapak Ibu guru memberikan tugas dengan tugasnya diambil ke sekolah. Jadi sudah multi Bapak Ibu ya, sudah bermacam-macam. Itulah yang Bapak Ibu ya, pembelajaran jarak jauh yang sebenarnya bukan hal baru Bapak Ibu ya. Jadi masa pandemi ini juga Bapak Ibu akan dilakukan ya. Mulai dari generasi 1 sampai jadi generasi 8 itu adalah memfasilitasi Bapak Ibu guru mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Seperti halnya cucu saya, Bapak Ibu di SD model itu, enggak, Bapak Ibu saya biasa mengambil tugasnya itu, kemudian dikerjakan, anak kemudian dikembalikan. Jadi campuran, tugasnya dibacakan melalui video dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu ya, kaitannya dengan masa pandemik ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu guru cantik ini, Bapak Ibu ya, melakukan pembelajaran, ya berusaha berinovasi, tapi itu masa normal, Bapak Ibu ya. Dia melakukan satu pembelajaran yang sangat baik sehingga siswanya bisa menerima apa pelajaran yang dia berikan, Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ya tugas pokok itu Bapak Ibu ya, mengajar dan mendidik itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk menciptakan suatu pembelajaran ya masa normal pun itu adalah Bapak Ibu guru tidak pernah berhenti, apalagi masa pandemik semacam ini. Wajar jika sekolah itu adalah merupakan rumah kedua Bapak Ibu. Itulah seorang guru yang kadang-kadang disebut adalah guru adalah tanpa tanda gitu ya Bapak Ibu ya. Dia apapun dilakukan. Apalagi masa pandemi sekarang banyak yang harus dipikirkan oleh seorang guru. Menyiapkan pembelajaran, inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Kadang-kadang masih diberi beban lagi adalah untuk menyampaikan laporan ke dinas, ya, baik kabupaten kota maupun pemerintah, baik provinsi, untuk apa yang dilakukan selama pandemi itu, Bapak Ibu. Jadi selain memikirkan pembelajaran juga memberikan laporan-laporan. Itulah guru, Bapak Ibu. Ya. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas profesinya sebagai pendidik, Bapak Ibu ya, maka seorang guru selalu memperbaiki seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi Pak Menajul, bahwa perbaikan pembelajaran. Kalau kepala sekolah, mengelola sekolah itu selalu terus-menerus melakukan. Itu berefleksi. Refleksi ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepala sekolah, baik itu adalah dengan catatan-catatan yang nanti akan didiskusikan dengan Bapak Ibu guru yang lain, atau juga kadang-kadang ditulis dalam bentuk berupa penelitian tindakan Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran masa ini harus inovasi. Bapak Ibu lihat, Ibu guru cantik ini Bapak Ibu ya, mungkin dengan cara tetap muka sama ini bisa diterima oleh siswa Bapak Ibu ya. Pada masa inovasi masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu kan pembelajarannya PJJ mungkin gitu Bapak Ibu ya, atau bisa berupa sinkronos atau asinkronos Bapak Ibu ya. Sehingga perlu suatu inovasi dari seorang guru untuk melakukan pembelajaran. Ya, saya pernah mengalami juga Bapak Ibu pembelajaran seperti ini, itu Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu perlu inovasi dalam pembelajaran. Baik itu medianya, baik itu adalah pengelolaan kelasnya, baik itu pengelolaan sekolahnya, kepala sekolah. Ada suatu inovasi-inovasi yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ibu Bapak, ini masa pandemik Bapak Ibu. Di situ ada gambar ya Bapak Ibu ya. Itu yang tergambar ini bisa positif, bisa negatif Bapak Ibu ya. Yang positif adalah setiap siswa selalu membaca buku, gitu. Tapi yang negatif masa pandemik itu ulangan atau apa, ya ngepek atau apa gitu Bapak Ibu ya. Itu yang terjadi masa pandemi itu banyak hal. Tidur mungkin gitu, itu mungkin di rumah ya kelihatannya WA-nya jalan, tapi mungkin anaknya tidak ada ya. Mungkin ada Zoom gitu Bapak Ibu ya. Maka kadang-kadang Zoom tadi harus kelihatan orangnya supaya nampak apa ikut belajar atau tidak. Melakukan tindakan baik itu kelas maupun sekolah. Bagi guru, bagi kepala sekolah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kelas.
mengolah sekolah, memperbaiki kelemahan-kelemahan pembelajaran yang dilakukan melalui inovasi pelajaran sehingga tujuan pelajaran dapat tercapai secara optimal. Kalau ada informasi, ya, misalkan masa pandemi itu tidak bisa melakukan tindakan, berarti tidak bisa memperbaiki Bapak Ibu di sekolah. Padahal seorang guru selalu memperbaiki proses pembelajarannya. Gitu ya. Apalagi masa pandemi Bapak Ibu ya, seharusnya itu. Malah justru sekarang banyak lomba-lomba ya untuk menulis PTK maupun PTS gitu ya, baik dari siang molek Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi, ini banyak sekali. UAD juga menyampaikan bahwa ada lomba-lomba untuk menulis penelitian tindakan, baik itu sekolah maupun penelitian tindakan kelas. Jadi saatnya Bapak itu untuk berubah persepsi yang mengatakan bahwa masa pandemi tidak bisa itu adalah harus ditunjukkan oleh Bapak Ibu harus bisa melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan dengan inovasi melalui pembelajaran, melalui penelitian tindakan. Baik itu yang kelas maupun sekolah. Itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu ya. Bisa lihat Bapak Ibu ya, inovasi oleh seorang guru yang bagus nih, yang kemudian siswanya yang cantik, dia sampai bersemangat. Itulah seorang guru yang harus dilakukan. Sehingga pembelajarannya itu bisa diterima oleh semua anak. Ya, baik itu anak A sampai Z, Bapak Ibu ya. Jadi memang siswa itu berbeda-beda. Itu nggak bisa sama antara satu dan lain. Untuk itulah guru itu harus mengakomodir semua anak untuk pembelajarannya, Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam penelitian kelas ya, atau penelitian sekolah bukan merupakan suatu keharusan, Bapak Ibu. Namun memperbaiki itu satu keharusan. Penelitiannya bukan satu keharusan, Bapak Ibu ya, tapi memperbaikinya itu adalah satu keharusan. Namun sebaiknya dilakukan oleh guru dalam penelitian ini. Hal ini adalah mempunyai akibat dua. Yang satu untuk Bapak Ibu sendiri memperbaiki proses pembelajaran di kelas terhadap anak didiknya, sekaligus juga insya Allah dipakai untuk karir Bapak Ibu sendiri. Jadi esensi PTK adalah mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu. Guru harus mampu merefleksikan dalam diri apakah proses belajar mengajar Ibu Bapak ya, proses mengajar mulai hasil belajar yaitu kaitan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan untuk meningkat ya. Mampu merefleksikan ke dalam diri apakah proses mengajar dan belajar ya, mengajar di Bapak Ibu, belajar siswanya akan memulai hasil belajar yaitu apakah sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala LPMP itu meningkat atau tidak. Jika tidak, inovasi apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk itulah perlu Bapak Ibu ditulis. Ya, ditulis ada dua tadi, ada catatan diskusi. Yang kedua ditulis dalam bentuk penelitian, Bapak Ibu ya. Penelitian tindakan itu ada dua. Memperbaiki atau meningkatkan. Yang memperbaiki itu terkait dengan perbaikan itu adalah siswa bermasalah, guru masalah, kepala sekolah bermasalah. Jadi seorang pengawas melakukan perbaikan kalau itu bermasalah. Seorang kepala sekolah melakukan perbaikan terhadap guru. Seorang guru melakukan perbaikan terhadap siswanya, anak didiknya, Bapak Ibu, karena itu bermasalah. Yang kedua mungkin peningkatan. Karena apa? Mungkin kepala pengawas tahu bahwa kepala sekolah ini berpotensi. Untuk itu dipacu oleh pengawas untuk mengikuti lomba-lomba. Itu peningkatan. Mungkin selaku guru, Bapak Ibu, dia berpotensi untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu peningkatan. Mungkin siswanya adalah berpotensi untuk ikut lomba-lomba. Ya, itu namanya penelitian. Jadi hakikatnya suatu penelitian tindakan itu bisa perbaikan atau peningkatan. Perbaikan terkait dengan yang bermasalah. Kalau peningkatan itu adalah karena berpotensi. Secara umum penelitian tindakan itu yang umum adalah memperbaiki. Ya, memperbaiki dari sekian siswa mungkin ada berapa yang harus perlu diperbaiki.
Namun jangan lupa bahwa penelitian tindakan itu tidak ada sampel. Yang mana yang diperbaiki? Apakah itu adalah yang bermasalah? Jadi bukan sampel, ya, tapi yang bermasalah itu yang diperbaiki. Guru harus mampu merefleksi ke dalam diri apakah proses mengajar, belajar, memperoleh hasil belajar, sikap, pengetahuan atau meningkat apa tidak. Kalau tidak, tugas panjenengan semuanya untuk memberikan suatu inovasi penelitian apa yang harus dilakukan oleh panjenengan semuanya, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, Bapak ini yang tadi sekarang masalah dan potensi, Bapak Ibu ya. Kunci utama dari penelitian tindakan, apakah itu kelas, penelitian kelas atau enggak, adalah ada tindakan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, pengawas sebagai tindak lanjut dari refleksi mengajar, mengelola kelas, apa yang terjadi di sekolah. Itulah yang harus direfleksikan, Bapak Ibu, yang harus dilakukan, dipecahkan, itu Pak, atau ditingkatkan, Bapak Ibu. Lalu kan sebelumnya, maka seorang penelitian itu dahului dengan proposal terlebih dahulu, karena diawali dari suatu refleksi yang sebelumnya telah dilakukan, Bapak Ibu. Tidak ujuk-ujuk ada judul, tidak, tapi dari refleksi terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Baik, inilah gambar Bapak Ibu ya, seorang guru itu banyak problemnya, sangat banyak sekali. Mau melakukan penelitian saja sudah ada masalah, mengajar sudah ada masalah, itu Bapak Ibu. Banyak hal itu guru tanpa tanda jasa, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh seorang guru. Luar biasa seorang guru, Bapak. Ada beberapa hal yang dalam penelitian pada masa COVID-19 yang dipertanyakan. Ada 5 hal. Yang pertama, ada orang bertanya, Bapak Ibu. Ada yang bertanya. Itu yang harus kita kupas, Bapak Ibu, pada pagi hari ini. Dia menanyakan, Pak, bagaimana bisa melakukan penelitian tindakan? Siswa tidak sama saat PPN berlangsung. Bagaimana proses dalam melakukan tindakan? Oh, siswanya jangan lupa siswa itu memang diferensiasi bahwa siswa itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ada siswa 10, kok masa itu di rumah saja saya punya cucu 6, itu masing-masing berbeda-beda permasalahan itu, Bapak. Jangan dibuat sama. Tidak bisa. Apalagi pada siswa, apalagi pada guru. Ada 10 guru di kelas itu, ada 10 permasalahan yang berbeda-beda. Itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah yang dipertanyakan, bukankah guru sekolah belum melaksanakan tatap muka? Iya. Kapan tatap muka kita nggak tahu, Bapak Ibu ya. Justru karena tidak ada tatap muka, itu adalah seorang guru harus melakukan inovasi melalui PJJ. Ada 8 tahapan generasi yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah menggunakan pembelajaran luring dan daring, yaitu asinkronus dan sinkronus tadi, ya, campuran itu Bapak Ibu ya. Itu harus dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Baik, yang ketiga, permasalahan yang ketiga, bagaimana membuat judul masa pandemik ini, bagaimana Bapak Ibu? Judul dalam PTK Bapak Ibu tidak harus ada kata-kata pandemik, tidak harus ada, boleh, tidak juga boleh. Secara implisit boleh tidak nampak. Kalau itu kurikulumnya kurikulum PJJ, itu sudah otomatis masa PJJ judul tadi Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus nampak begitu, tapi di dalam uraiannya nampak, di dalam pelaksanaannya juga nampak. Itu Bapak Ibu ya. Nah, judul bisa secara implisit atau eksplisit nampak Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat yang sering ditanyakan oleh masyarakat Bapak Ibu ya. Bagaimana pelaksanaan tindakan secara daring ini? Kan susah observasinya. Ya, tidak ada yang susah, Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, itu kata Nabi, itu belum pernah berhenti untuk melakukan permasalahan. Cuman bagaimana sikap kita melakukan observasi, bagaimana dilakukan oleh kita melakukan masa-masa pandemik ini, melakukan penelitian tindakan, baik itu penelitian tindakan sekolah maupun penelitian kelas. Yang terakhir yang nanti kita bahas adalah bagaimana menganalisis hasil kerja siswa, bagaimana menganalisis hasil kerja guru, hasil kerja kepala sekolah. Padahal ini masa-masa COVID-19, disitulah tantangannya. Baik, satu persatu akan kita coba untuk dibahas. Yang nomor satu dulu, Bapak Ibu. Ya, yang nomor satu, Bapak Ibu ya. Yang nomor satu, Bapak Ibu, ini gambar ini menunjukkan suatu pembelajaran jarak jauh. Itu ya, ada di kelas ya.
disebut dengan PJJ, gitu Bapak Ibu ya. Dan juga bisa asinkronus, mau sinkronus Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, jangan lupa Bapak Ibu, kelas sekarang itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruangan. Kelas itu tidak dibatasi oleh ukuran meter, sekolah itu tidak dibatasi oleh pagar. Ya, dalam pelajaran PJJ itu adalah pengelolaan lembaga di mana instruktur, di mana guru, dosen, ya, pengawas dengan bawahannya atau dengan binaannya, dengan siswanya itu ada jarak. Ya, mungkin ada di sana. Jadi alam sekitar inilah sebagai suatu kelas. Gitu. Jadi rombongan belajar itu adalah kelasnya itu adalah alam. Gitu ya. Dunia maya, gitu Bapak Ibu ya. Itulah. Ya, kenapa Bapak Ibu boleh melakukan pilihan tindakan baik itu sekolah maupun kelas? Karena kelasnya itu ada. Kelasnya ada Bapak Ibu ya. Sebuah kelas sekolah dalam konteks pendidikan bisa dimaknai sebagai bangunan atau ruang kelas atau pembelajaran di luar kelas yang dilakukan pada masa tertentu. Sedangkan PJ konteksnya ada kelas virtual atau adalah kelas maya seperti apa yang di awal saya jelaskan Bapak Ibu. Yang kedua, ya, yang berikutnya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu akan menjawab, bukankah guru atau sekolah belum melaksanakan tatap muka belajar? Bagaimana itu bisa dilakukan? Yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, BBM masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, guru harus memperhatikan kebutuhan siswanya selama BBM dengan mengkoordinasi kegiatan belajarnya dan melakukan variasi. Tidak harus sama siswanya, Bapak Ibu ya. Tidak harus sama. Harus mengakomodir, Bapak Ibu. Guru harus merancang proses pembelajaran terhadap sehingga inilah inovasinya. Itu inovasinya. Maka lomba-lomba ini sekarang sudah banyak sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Monggo ikut Bapak Ibu ya. Masa pandemi itu ya. Tantangan Bapak Ibu untuk melakukan. Jadi untuk menyelesaikan itu bagaimana tuh yang pelajaran itu Bapak Ibu melakukan inovasi. Pembelajaran bertahap ini dari mudah ke sulit, dari sempit ke luas Bapak Ibu menjadi tangga bantuan siswa untuk mencapai KD. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi pembelajaran dari guru baik di masa pandemi maupun tidak. Itulah yang pembelajaran yang baru yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah berbeda. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ibu Bapak yang berikutnya terkait dengan pembelajaran ini sudah di depan sudah sampaikan ini kondisi normal tatap muka masa COVID-19 tatap layar dengan daring, new normal itu adalah dengan blended atau pembelajaran campuran itu Bapak Ibu ya. Baik. Ya, yang berikutnya adalah Bapak Ibu ya. Ini ya dari sumber bimbingan GTK saya mendapatkan satu PowerPoint ini Bapak Ibu ya. Guru Bapak Ibu, bagaimana agar pembelajaran bisa diterima. Motivasi guru mengajar kepada siswa itu sangat diperlukan, terutama motivasi untuk dirinya. Bagaimana supaya dia mengajar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah materi ajar. Bapak Ibu harus bisa pakai apa materi ajar itu? Apakah Bapak Ibu diberi tugas ataukah pakai video atau apa? Gitu ya. Kemudian menyampaikannya. Ini adalah tantangan Bapak Ibu ya. Apakah itu melalui daring atau melalui luring atau melalui yang lainnya Bapak Ibu? Tentu banyak hambatan. Kita sadari itu Bapak Ibu. Hambatannya banyak sekali ya. Kemudian sekolah mengolah materi yang diterima siswa bisa mengolah ya. Perlu satu motivasi, perlu dorongan dari seorang kepala sekolah, seorang pengawas, seorang guru, kemudian dari orang tua itu pada diri untuk mereka bersemangat sehingga pengukuran bisa diketahui pemahaman murid bisa diselesaikan. Untuk itulah kembali lagi harus guru perlu merefleksi dulu apa yang telah mereka lakukan. Itulah pembelajaran adalah proses komunikasi guru dengan murid. Pasti itu ada hambatan-hambatan dan guru pasti bisa menyelesaikan. Berikutnya adalah ada satu kerjasama gitu ya. Satu kerjasama antara orang tua dengan siswa, dengan itu Bapak Ibu, dilihat dari ini saling bantu. Tanpa kerjasama dengan semua pihak itu sulit dilakukan. Itu masa PJJ semacam itu Bapak Ibu ya. Oke. Ya.
Penilaian tindakan dengan metode kualitatif, Bapak Ibu. Permasalahan digali dengan ditemukan melalui eksplorasi. Ya, jadi permasalahan itu digali dengan melalui eksplorasi. Peneliti menemukan masalah dan rencana tindakan. Gitu, ya. Baik. Yang kedua adalah permasalahan yang akan dipecahkan bersifat kualitatif. Nah, jadi bukan itu bukan ITS seperti masalah karakteristitas belajar, tata krama dan sebagainya. Yang ketiga, perumusan masalah menanyakan keadaan selama tindakan dan setelah tindakan. Bapak ya. Kemudian yang keempat, teori didukung untuk memandu peneliti mengenali objek yang dan untuk dianalisis data. Jadi apapun itu diperlukan suatu teori. Yang namanya penelitian tindakan, baik itu kelas sekolah itu, di mana bab 1 itu adalah hasil daripada refleksi dari seorang guru, karya guru. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, karya ilmiah harus ditunjang dari bab 2 itu adalah kajian teori. Kajian teori itu pendapat para ahli, di mana juga orang peneliti menyimpulkan. Itu bab 2. Nah, kemudian bab 3 itu adalah cara mengambil data. Cara mengambil data, Bapak Ibu. Datanya bagaimana, analisisnya bagaimana, observasinya bagaimana. Nah, kemudian baru bab 4 itu adalah yang disebut dengan diskusi. Gitu ya, diskusi. Nah, di situ terjadi refleksi, di situ ditulis oleh Bapak Ibu. Yang kelima baru adalah kesimpulan Bapak Ibu. Yang kelima, pengujian tindakan dengan model eksperimen kualitatif Bapak Ibu. Pengujian tindakan Bapak Ibu adalah dilakukan melalui peneliti sendiri fenomena apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, yaitu eksperimen kualitatif apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, sumber data dipilih dari tahu tentang pembelajaran Bapak Ibu. Yang terakhir, analis data diarahkan untuk mengetahui adanya perubahan, bukan penelitian secara kuantitatif, ya, perubahan itu Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk yang berikutnya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang ketiga, banyak yang bertanya Bapak Ibu, bagaimana Pak membuat judul, membuat rumusan masalah, kemudian dalam masa COVID-19 ini. Ini yang nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Baik, kita sampaikan judul PTK masa COVID-19 Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, judul itu yang penting memenuhi 4 syarat Bapak Ibu ya. Yang satu adalah penyakitnya, permasalahannya. Gitu ya, permasalahan itu ketemu dulu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga subjeknya, sasarannya, pasiennya, siapa itu pasiennya? Apakah itu siswa? Kalau itu PTK, apakah itu guru? Kalau itu adalah PTS atau kepala sekolah atau guru kalau itu adalah seorang pengawas Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, tempat penelitiannya, di mana, semester berapa, SD-nya apa, TK-nya siapa, SMK-nya di mana itu Bapak Ibu ya, tahunnya kapan Bapak Ibu. Itu 4 itu. Kemudian Ibu Bapak, cara nulis judul bagaimana? Gitu ya. Jika menulis judul dimulai satu, nah dari sakit, maka berilah dengan kata ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, kesalahan ya dari peningkatan. Nah, permasalahan tindakan itu disebut dengan X Bapak Ibu ya. Kemudian jika obatnya maka menggunakan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dimulai kalau itu IPS, IHT, nah, menggunakan IHT dari penyakitnya itu Bapak Ibu ya, dirumuskan dalam bentuk tidak menimbulkan khususnya 19 Bapak Ibu. Sebagai contoh sekarang Bapak Ibu ya. Dan yang kedua penting untuk ditindaklanjuti gitu Bapak Ibu ya, urgent. Urgent itu karena penting Bapak Ibu ya. Itu harus segera ditindaklanjuti dan multi efek. Kalau terjadi kan banyak permasalahan yang efek sampingnya yang harus berdampak Bapak Ibu ya. Oke, saya beri contoh Bapak Ibu ya. Ini adalah PTK masalah
Ya, yaitu sebagai contoh itu ada 5 masalah hasil belajar materi penjumlahan. Misalnya, ini misal Bapak Ibu ya, tidak harus matematika atau apa. Motivasi belajar tema diriku, kemampuan membaca huruf hijaiyah, memecahkan soal cerita, RP Hot. Ada 5 masalah. Solusi salah satu contoh ini ada 5. Contoh saja, bisa model PBL, media gambar, WA, blended Bapak Ibu. Masalah 5, solusinya ada 5. Ini sudah 25 judul Bapak Ibu. Misalkan, meningkatkan hasil belajar materi penjumlahan. Ya, angka 1 sampai 5 melalui model PBL pada siswa bla 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 bla. 1. Ya, meningkatkan hasil belajar materi penjumlahan melalui media gambar, melalui WA, melalui GC. Ini sudah 5. Yang nomor 1 sudah 5. Mungkin motivasi belajar. Boleh yang dipermasalahkan itu ada lebih dari 1. Akan motivasi dan hasil itu 2, ya Y1 dan Y2. Tapi X-nya 1 saja. Ya, jadi ada Y1 dan X, Y2 dan X. Boleh Y3, silahkan apa-apa. Gitu ya. Jadi permasalahan itu boleh lebih dari 1, tapi solusi harus 1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk apa? Guru Bapak Ibu. Lihat tindakan. Kalau itu adalah untuk kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nah, saya beri contoh masalah. Nah, bagaimana guru? Rendahnya guru membuat RPP Hot itu Bapak Ibu ya. Supaya meningkatkan pembuatan RPP Hot melalui bimbingan terstruktur. Meningkatkan RPP Hot melalui workshop. Dan melalui seperti ini. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 masalah yang solusi atau ada 8. Berarti sudah 8 kali 8, 64 judul Bapak Ibu ya. Sampai pensiun nanti tidak habis Bapak Ibu guru kepala sekolah melakukan penelitian. Oke lah setiap tahun 2222 itu Bapak Ibu ya. Bisa dilakukan judul itu Bapak Ibu dari ini. Jadi ini yang sebelah kiri itu adalah masalah solusi. Nah, cara judulnya seperti apa yang saya sampaikan. Kamu boleh mulai dari solusinya dibalik, Bapak Ibu. Yang berikutnya ini adalah untuk seorang pengawas. Itu mungkin guru dalam memakan hasil penilaian untuk memberikan mutu pendidikan rendah. Itu ya, Bapak Ibu ya. Meningkatkan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk mutu pendidikan melalui fokus grup melalui FGD ya. Misalkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 3 seorang pengawas, di sini ada 3 penyelesaian. Berarti ini sudah 9 judul Bapak Ibu ya bisa dilakukan. Ya, apa yang bisa Bapak seorang pengawas gitu ya dalam membuat penelitian tindakan sekolah Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, saya ambil contoh tadi kaitannya dengan rumusan masalah Bapak Ibu ya. Rumusan masalah dikembangkan itu Pak ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang identifikasi itu masuk di dalam latar belakang gitu Bapak. Termasuk juga kalau sudah judulnya spesifik tidak usah pembatasan masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian umumnya berbentuk kalimat tanya. Umumnya berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya yang diajukan mengacu ke masalah pokok. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu kalimat tanya pada masalah harus dijawab pada hipotesis tindakan yaitu pada pelaksanaan tindakan pada saat merencanakan, pada saat observasi, pada saat refleksi. Harus dijawab gitu sesuai dengan pertanyaan. Makin banyak bertanya Bapak Ibu, makin banyak yang harus dijawab pada saat nanti direncanakan pada metode dan dijawab pada saat pembahasan pada bab 4 Bapak Ibu ya. Jadi kemudian bahwa kualitas penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas jawaban, bukan hanya banyaknya rumusan masalah. 1 rumusan masalah sudah bagus, Bapak Ibu. 2 sudah bagus, 3 bagus, semuanya bagus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu menjawab yang ditanyakan tadi, yaitu dimulai dari bab 3, dimulai dari bab 2 kajiannya, kemudian bab 3 dan bab 4. Di situlah letaknya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian Ibu Bapak Ibu, ini contoh loh Bapak Ibu ya, hanya contoh saja. Ya, kenapa kok ini saya beri 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama apakah melalui
Nah, melalui WA Group, nah, dapat meningkatkan pembelajaran penjumlahan bilangan. Gitu Bapak Ibu ya. Sesuai dengan judul tadi itu. Kalau ditanyakan apakah melalui di sini adalah hasilnya. Sebetulnya yang paling penting bagaimana proses, bagaimana penerapan untuk meningkatkan pembelajaran jumlahan bilangan media pembelajaran. Yang penting bagaimana langkah yang perlu juga kita, karena tadi dikatakan saya katakan di depan, pertanyaan prosesnya yang nomor 2 itu prosesnya, yang nomor 2 itu prosesnya, proses meningkat. Sedangkan yang nomor 1 setelah itu, ya setelah itu. Makanya pada umumnya ada apakah mau 3 atau 4, seandainya itu permasalahannya itu ada 2, bisa saja. Misalkan motivasi dan hasil belajar, Bapak Ibu. Boleh yang berikutnya hasil belajar. Yang langkah-langkah meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil belajar. Berarti ada 4. Jadi Bapak Ibu ya 1 sudah bisa, gitu. Mau 8 silakan, itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah rumusan ini Bapak Ibu harus dijawab, gitu ya. Pada saat mulai dari bab 3 dan bab 4. Itu Bapak Ibu. Tujuan penelitian sejalan dengan itu Bapak Ibu ya. Jadi sejalan dengan pertanyaan nomor 1. Apakah untuk meningkatnya gitu, sesuai gitu Bapak. Yang B mengetahui prosesnya. Nah, langkah-langkah gitu. Itu apa? Kaitannya antara tujuan dengan ya. Jadi jelas nampak Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan 4, maka ini juga ada 4. Bapak Ibu ada 8 juga ada 8. Sudah jawabannya besok banyak ini Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah setelah nomor 3 judul baginya nomor 4 Bapak Ibu. Pelaksanaan tindakan secara daring. Ya. Pelaksanaan tindakan secara selama menjadi manusia tidak pernah lepas dari kesusahan. Bapak Ibu. Melakukan apa saja bagaimana Pak caranya? Bapak Ibu, bagaimana berikut nih Bapak Ibu ya. Anggapan. Ya. Bapak Ibu dilakukan sebagai Bapak Ibu ya. Ya, adik saya, cucu saya, Bapak Ibu upload WA di WA Group. Nah, melakukan observasinya, ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini Bapak Ibu secara saat juga bisa dilakukan. Apakah secara sinkronus tetap muka, real time, Google Meet, menggunakan WA Group maupun asinkronus. Pembelajaran yang tidak secara langsung. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, bisa melalui TV atau alam sekitar yang dilakukan, yang ditugaskan oleh seorang guru untuk melakukan pembelajaran Bapak Ibu ya. Aktivasi di video, di foto, portofolio, hasil LK, tugas bisa dikirim melalui WA. Dikirim ke sekolah, baik orang tuanya datang ke sekolah, gitu ya. Nah, kemudian gurunya memeriksa. Gitu. Atau bisa juga diamati melalui foto-foto ya, atau tugas LK atau foto-foto dan sebagainya, gitu Bapak Ibu ya. Lembar observasi baik itu berarti dalam kelas maupun sekolah dilakukan oleh peneliti atau kolaborator berupa ya. Pada umumnya adalah semacam berikut Bapak Ibu. Observasi siswa belajar melakukan kegiatan ya. Jadi siswa melakukan kegiatan atau guru melakukan kegiatan, kalau PTS gitu ya. Jadi guru melakukan kegiatan Bapak Ibu ya. Yang kedua bisa juga observasi guru mengajar. Itu ya, kepala sekolah melakukan tindakan. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi observasi guru mengajar atau kepala sekolah melakukan tindakan. Bagaimana proses itu diamati oleh kolaborator Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah observasi guru mengelola kelas.
Itu Bapak ya, itu Bapak Ibu ya yang biasanya diawasi oleh observer. Bisa juga adalah hasil kerja siswa guru. Itulah lembar observasi yang Bapak Ibu harus diamati sesuai dengan judul daripada PTK maupun PTS-nya itu dengan tindakan yang dilakukan. Itu Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kalau hasil belajar di rumah itu Bapak Ibu ya, kalau sikap biasanya menggunakan tugas berdasarkan kumpulan-kumpulan tugas, penilaian diri antar teman dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan dari penilaian harian berupa tugas harian, diskusi tes, tulis, baik melalui apa, baik melalui Google Meet atau melalui Google lainnya, itu ya Bapak Ibu, WA, melalui tugas-tugas yang dikumpulkan. Keterampilan juga bisa dilakukan, bisa hasil kerjanya, walaupun itu adalah keterampilan kadang-kadang sifatnya abstrak, tapi bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi semua instrumen untuk pengetahuan sikap, pengetahuan itu dikembangkan dari penilaian yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu, yaitu melalui penilaian yang sifat normal. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah menganalisis kinerja siswa masa COVID-19 bagaimana, Bapak? Ya. Padahal ini kan masa COVID-19, tidak. Gimana kita menganalisisnya, itu ya, Bapak Ibu ya. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Analisis kerja siswa pada masa COVID-19 ini, Bapak Ibu ya. Baik, ya. Bapak Ibu, analisis di penelitian tindakan adalah menjelaskan kenapa terjadi perubahan seperti yang ditemukan di siklus kedua berdasarkan apa yang direfleksi tindak lanjuti pada siklus ke-1. Analisis penelitian tindakan, baik itu ada tindakan sekolah maupun tindakan kelas, menjelaskan kenapa terjadi perubahan yang ditemukan di siklus kedua berdasarkan apa direfleksi pada siklus ke-1. Guru sebagai peneliti selanjutnya perlu melakukan analisis. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, ya, tindakan yang saya lakukan itu apa, ya, atau yang disebut dengan refleksi, ya, muhasabah, itu Bapak Ibu ya. Dan dapat pula mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa melalui apa, lembar observasi, portofolio siswa, daftar HT, daftar nilai. Termasuk juga Bapak Ibu, apakah persiapan perencanaannya mengajar itu sudah bagus apa tidak pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian. Yang berikutnya adalah pelaksanaannya atau bahkan mungkin bahan pelajaran yang kita siapkan. Ya, pelaksanaan itu apa gimana Bapak Ibu ya. Jadi ada yang terkait dengan untuk menganalisis mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, yang terakhir adalah refleksi. Baik Bapak Ibu pada saat melakukan tindakan tidak, Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, tahap perencanaan. Itu yang akan saya terangkan Bapak Ibu ya. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan, guru, kepala sekolah atau pengawas membuat rencanaan sesuai tindakan yang akan dilakukan. Ini kalau PTK PTS itu diterapkan di dalam bab 2. Bab 3 Bapak Ibu ya. Yaitu kalau PTK dan PTS juga ini kan ketentuannya di buku 4 itu kalau PTK itu kan 2 siklus minimal Bapak Ibu. Kemudian pertemuannya itu minimal masing-masing siklus 2. Kalau itu kepala sekolah memang masih berbeda-beda. Tapi kalau saya maunya tetap seperti PTK maupun itu adalah pengawas gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau itu adalah 4 pertemuan, maka perencanaannya juga ada 4. Itu Bapak Ibu, ada 4 perencanaannya yang harus dilakukan oleh seorang guru, seorang kepala sekolah juga ada 4 perencanaannya di bab 3 itu Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh dalam hal membuat perencanaan. Misalkan Bapak Ibu menggunakan model RP role playing Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Maka ini nanti ada 4 rencana itu Bapak Ibu yang harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu harus ada 4. Ya, ini contohnya adalah perencanaannya Bapak Ibu. Ya, ini fase 1 begini, fase 2 langkah-langkah pembelajarannya. Jadi ini dia akan diterapkan pada perencanaan. Nah, dan
ini harus dibuat 4 karena materinya mungkin berbeda. Ya, 4 itu materinya berbeda. Jadi solusinya sama antara siklus 1 dan siklus 2, pertemuan 1 dan 2 itu sama. Gitu. Tapi materinya kan berbeda-beda. Maka ini harus dibuat juga selama 4 kali. Kalau itu hanya 2 siklus dan 2 pertemuan, tapi bisa saja 3 siklus. Kalau 3 siklus berarti minimal itu ada 6 pertemuan. Kalau itu ada 2 pertemuan. Kalau 3 pertemuan, kalau 2 siklus berarti 6. Kalau 3 siklus berarti ada 9. Itu yang harus direncanakan oleh semua di bab 3, Bapak Ibu ya. Contoh lain lagi Bapak Ibu, misalkan ini adalah RPP, Bapak Ibu ya. Ini misalkan RPP. Banyak yang bertanya, bagaimana RPP masa PJJ itu, Bapak Ibu? RPP masa PJJ itu sama dengan RPP masa normal, cuman pelaksanaannya kalau masa PJJ itu banyak keterangan-keterangan yang jadi sama, yang ini sama ya Bapak Ibu, cuma di sini ada ini, siswa merespons lagu sebagai tanda menunjukkan anugerah Tuhan melalui A-Group. Nah ini namanya sudah RPP masa PJJ Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ini ada di situ ada Zoom, ada dikatakan di situ. Itu ya Bapak Ibu guru menyiapkan itu sebagainya. Kegiatan intinya itu Bapak Ibu ya. Di situ melalui lembar pertanyaan, melalui LK dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu semuanya Bapak Ibu ya. Baik. Semacam itu adalah RPP masa PJJ. Jadi di sini menulis kegiatan yang dilakukan pada saat PJJ. Nah, jadi misalkan ini misalnya si pintar, Google Class, rumah belajar, dan sebagainya. Itu ada kata-kata di situ. Jadi apa yang digunakan. Jangan sampai Bapak Ibu membuat bab 3 itu membuat RPP itu salah. Ya, di lampiran gitu. Tapi sebaiknya di dalam bab 3 itu ada poin-poin apa yang akan dilakukan. Ya, apa yang dilakukan, itu Bapak Ibu ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu ya. Pelaksanaan. Ya. Tahap pelaksanaan bersamaan dengan tahap guru yang sebagai metode dilaksanakan, tindakan kepada kelas menjadi sasarannya. Sedangkan usaha dilakukan oleh rekan sejawat dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Inilah tantangannya, Bapak. Karena karakter kelas belajar di rumah dengan belajar jarak jauh secara daring dan luring atau campuran tatap muka di sekolah dan BR tentunya berbeda dengan masa normal. Ya. Guru atau kepala sekolah kalau atau pengawas Bapak Ibu tidak bisa leluasa melakukan tindakan yang telah disiapkan. Tapi kalau itu PTS oleh kepala sekolah, karena gurunya kan hadir ke sekolah Bapak Ibu dengan protokol kesehatan. Yang jadi masalah itu kan adalah PTK, karena PTK itu ada siswanya kan datang. Kalau gurunya kan pasti datang Bapak Ibu ya, tidak datang. Ya walaupun misalkan SD ruangannya itu agak lebar, ada gurunya ada 6, itu kan bisa hadir ya Bapak Ibu. Kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu ya. Kalau sampai 2 kelas, yang penting adalah menggunakan protokol kesehatan, itu Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, tahap yang kedua adalah observasi. Tahap observasi COVID-19 ini untuk mengukur hasil baca siswa. Guru sebagai metode bisa saja menggunakan Google Form atau Google Classroom. Melalui Google Form, guru bisa membuat soal-soal tes yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Begitupun Google Classroom dapat digunakan untuk penugasan informasi dan umpan balik dari guru kepada peserta didik atau sebaliknya. Proses pelaksanaan melakukan tindakan pengolahan kelas serta aktivitas siswa belajar menggunakan lembar observasi sesuai dengan permasalahan pada judul ya tadi. Kemudian ditunjang oleh bab 2 yaitu kajian-kajian. Tidak lepas dari itu Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana cara menyusun lembar observasinya? Bapak Ibu sendiri yang menyusun, tidak harus kemana-mana. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan lembar observasi untuk siswa, bagaimana kalau saya sebagai guru melihat siswa? Nah itu lembar observasi untuk siswa. Bagaimana kalau saya jadi guru, apa yang siswa harus lakukan? Dan di situ lembar observasinya. Itu baik secara daring maupun luring. Kalau itu sekolah, apa yang harus saya kalau kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh guru pada saat masa itu? Nah, itu lembar observasi. Tidak kemana-mana apa ya, karena Bapak Ibu selaku peneliti, selaku juga sebagai lembar observasi daripada Bapak Ibu sendiri juga. Itu Bapak Ibu ya.
Baik. Pengamatan, Bapak Ibu itu melakukan pengamatan dan pencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Jadi ada foto-foto, jadi ada semuanya, hasil kerja siswa, semuanya dicatat. Data yang dapat berupa data kuantitatif, yaitu berhasil tes, data bisa berupa kuantitatif tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dokumen, dan menggunakan dan sebagainya. Data kualitatif menggambarkan keaktifan guru, siswa, antusias mereka, dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu ya. Data kuantitatif itu boleh datanya, tapi analisisnya tetap itu adalah analisis disebut dengan kualitatif. Ya, maksimum itu kalau data kuantitatif ya jumlah rata-rata itu saja Bapak Ibu ya. Tapi lebih banyak kepada data kualitatif menggambarkan keaktifan siswa, keaktifan guru, keaktifan kepala sekolah, keaktifan seorang pengawas pada saat melakukan penelitian. Refleksi ya, pada tahap refleksi sebagaimana penelitian tindakan yang dilakukan pada pembelajaran tatap muka, pada PTK yang dilakukan pada masa ujian pun, guru sebagai peneliti dan observer dapat berdiskusi membahas kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan untuk dilanjuti pada periode berikutnya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari refleksi itu ketahuan lemahnya di mana, keunggulan di mana. Kalau lemah, apa yang harus kita perbaiki, di mana tak perbaiki sesuai dengan kerangka fikir pada penelitian tindakan itu. Kemudian merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan. Menjawab tentang penyebab situasi dan kondisi yang terjadi selama tindakan. Memperkirakan solusi atau keluhan yang muncul. Mengidentifikasi kendala ancaman yang mungkin dihadapi. Memperkirakan akibat dari implikasi di tindakan yang direncanakan. Itulah refleksi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu pada saat melakukan tindakan. Ya. Indikator keberhasilan sangat diperlukan untuk menganalisis apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya. Indikator kegiatan pengamatan pada hakikatnya dilakukan untuk dapat mengetahui apakah tujuan penelitian tindakan sudah tercapai atau belum. Untuk itu sangat penting untuk menjabarkan terlebih dahulu apa indikator utama didirikan Bapak Ibu, baik itu penelitian kelas maupun penelitian tindakan sekolah yang telah Bapak Ibu rancang. Pada umumnya, kalau itu ada 3 instrumen, maka indikatornya itu 3. Boleh aja 2, tapi sudah mengakomodir daripada semua instrumen itu yang ada, yang Bapak Ibu lakukan, sesuai dengan judul dan kajian teori di bab 2 tadi. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih kekurangannya. Itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Arji, detail sekali Pak Arji. Saya jadi ingin ikut penelitian tindakan kelas nih Pak, tapi nggak punya kelas. Ya, saya kira Bapak dan Ibu ini sudah detail Pak Harji menjelaskannya. Kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam chat saja. Nanti Pak Arwan sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan Pak Harji ini karena Pak Haji detail sekali, jadi Bapak Ibu guru yang melakukan pembimbingan itu kok mesti mintanya Pak Harji. Lebih banyak saya dibimbing Pak Harji gitu ya. Nggak apa-apa ya, sebenarnya kita punya SDM yang luar biasa. Teman-teman tuh guyon aja Bu. Ya, ini baru kita tampilkan dari kemarin, baru kita tampilkan 2 ya, Pak Sugianta dengan Pak Harji ya. Tapi nanti untuk webinar selanjutnya dengan topik yang berbeda, nanti Bapak Ibu Widya Iswara maupun Widya Prada dan PTP akan selalu tampil memberikan topik-topik dan materi yang memang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nah, saya kira terima kasih sekali Pak Haji, plus untuk Bapak Harji dan Pak Min yang telah memberikan materi. Nah, selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang monggo nanti Pak Harji dijawab dan Pak Min. Tapi jika ada pertanyaan-pertanyaan hampir mirip Pak Harji ya, nanti bisa dijadikan satu. Dan nanti mungkin Pak Harji kalau misalnya tidak sempat, karena ini hari Jumat ya tidak terlalu detail, itu
Tadi itu Pak, kita akan membuka pembimbingan dan pendampingan mulai akhir Mei dan awal Juni ya, untuk semester berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu yang akan ikut pembimbingan dan pendampingan ya silahkan nanti membuat kelompok-kelompok dan bisa berdiskusi dengan kami, ada timnya di WI, WP dan FPMP, di LPMP itu nanti bisa Bapak dan Ibu diskusi dulu kapan kegiatan itu akan kita laksanakan. Monggo Pak Arwan, saya kira Pak Arwan sudah bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta, pertanyaan dan pernyataan mungkin. Pak Arwan, halo. Halo Bu, terima kasih Bu. Kami sudah mengumpulkan pertanyaannya, tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelumnya. Untuk peserta bisa mengunduh materi dalam bentuk PDF, tapi ya Bapak Ibu dari daftar hadir, kita sudah sertakan daftar hadir. Kemudian kita akan mengunggah rekaman tayangan, nanti akan kita edit sebentar, nanti butuh waktu. Biasanya kita unggah di kanalnya YouTube LPMP kalau misalnya sudah tidak melanggar aturan. Terus kepada Pak Haji kita sudah mengumpulkan 13 pertanyaan Pak. Nanti ya, 13 pertanyaan nanti saya share screen. Waktunya sebelum jam 11 ya Pak ya? Ya, nanti. Persiapan Jumatan nih teman-teman. Apakah sudah kelihatan ya Pak? Belum? Oke, ya. Sudah tampak. Ya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama, gitu ya, bagaimana cara efektif dan efisien untuk memberikan training? Karena saat itu lebih terdominasi dengan Google Form, sedangkan pelajaran itu membutuhkan pembiasaan, komunitas dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Ibu Bapak, ya, Bapak Ibu, pembelajaran penilaian menggunakan Google Form itu Bapak Ibu ya, sebetulnya seperti halnya juga pada saat Bapak Ibu tatap muka. Namun yang membedakannya itu karena siswanya kan ada di luar gitu ya, tidak ketemu secara langsung. Jadi Bapak Ibu tetap sikap itu efektif itu terkait dengan bagaimana yang menonjol, yang dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau seandainya misalnya Bapak Ibu ya, saya beri nilai 1, 2, 3, 4. Manakah yang mendapat nilai yang tertinggi 4, manakah yang nilai yang paling rendah dilihat dari misalkan waktu mengumpulkan tugas gitu Pak ya, itu Pak ya. Kemudian kepatuhan dalam memberikan salam dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya, bisa dilihat saat itu walaupun mungkin ada perbedaan karena waktunya ya mungkin ya tidak sama gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu secara global bisa dilihat manakah yang menonjol hasil dari sikap dari apa yang dilakukan oleh peserta didik ya, yang menonjol ya itu yang menonjol baik rendah itu Bapak Ibu ya. Karena kita tidak bisa melakukan secara keseluruhan. Apakah PTK bisa dilakukan oleh guru dalam masa PJJ? Inilah yang kita jawab mulai tadi Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, PTK masa ini kan bisa dilakukan dengan tahapan generasi yang pertama atau kedua. Generasi pertama kedua itu kan melalui tugas-tugas. Ya. Saya mohon maaf, saya bagi anak saya itu di SD model, cucu saya itu Bapak Ibu ya, tugasnya itu saya ngambil. Dari tugasnya ngambil Bapak Ibu ya. Saya ambil tugasnya. Gitu ya. Kemudian anak mengerjakan. Jadi ada kerjasama dengan orang tua. Ya, fasilitas nggak ada, gitu Pak Ibu ya. Pakai WA kalau WA pada umumnya pasti ada lah Bapak Ibu ya. Orang tua itu pasti ada. Nah, bisa titip kepada teman yang ada di sekolah. Kan punya peta Bapak Ibu ya. Sekolah misalkan di daerah yang pegunungan itu kan mesti ada peta masing-masing orang tua itu ada. Jadi melalui pembelajaran
PCC itu seperti apa yang saya di depan, itu kan ada generasi 1 sampai generasi 8. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ya, adakah contoh ini saya belajar di masa contoh inovasi pembelajaran itu adalah menggunakan PBL pecahan masalah juga bisa, menggunakan blended learning juga itu adalah masa inovasi yang dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi biasanya Bapak Ibu kan menggunakan tatap muka di kelas gitu Bapak. Hari ini Bapak Ibu nggak bisa gitu ya. Jadi metode apa seperti Pak Amin sampaikan, apa yang cocok kepada siswa gitu ya. Tapi secara umum misalkan anaknya sebanyak 10 gitu ya. Mungkin metode ini tidak cocok untuk semuanya, tapi secara optimal cobalah bisa tidak ya Bapak Ibu ya. Ya, itu inovasi-inovasi itu mungkin menggunakan tugas-tugas yang menarik gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga benar mau mengerjakan gitu Pak ya. Inovasi pembelajaran SPT apa untuk melatih siswa memiliki kemampuan berkomunikasi selain metode diskusi maupun presentasi Pak ya. Ya, Bapak Ibu ya, melatih siswa berkomunikasi itu banyak cara itu Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan WA pun itu Bapak Ibu ya diskusi ya, supaya suruh bercerita gitu ya, bercerita suruh nonton video terus habis itu suruh cerita, itu sudah berkemampuan untuk berkomunikasi Bapak Ibu ya. Cucu saya, mohon maaf kalau saya berikan cucu saya itu nonton sesuatu gitu ya, terus dia bercerita ulang, bercerita sendiri. Nah, itu sudah kemampuan berkomunikasi itu Bapak Ibu ya. Mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, melalui pertanyaan-pertanyaan. Ya, seperti dalam penulisan PTK saya sering melihat bagaimana Pak cara menulis tentang terkait dengan latar belakang. Maka saya pakai pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan tadi dijawab, diceritakan. Nah, sama saja juga Bapak Ibu dengan pertanyaan siswa bisa bercerita, itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk bisa mengatasi keterbatasan fasilitas ataupun keterbatasan siswa dalam mengakses pembelajaran secara daring. Kalau terbatas secara daring, maka Bapak Ibu menggunakan luring. Itu Bapak Ibu ya, pakai generasi 1 dan kedua. Generasi 1 aja, abad ke-19 saja sudah bisa Bapak Ibu ya. Abad 19 loh Bapak Ibu ya, menggunakan pos. Nah sekarang tinggal manggil orang tua sama ambil data gitu ya. PTK bagaimana kita mengenai tentang asesmen, terutama asesmen efektif sikap selama riset sama seperti apa yang saya sampaikan di depan ya Bapak Ibu ya, asesmen. Jadi hasil pekerjaan siswa bisa ditindaklanjuti. Jangan lupa masa COVID ini lebih banyak motivasi yang bisa dilakukan oleh siswa dengan cara observasi pengamatan hasil pekerjaannya maupun kumpulan-kumpulan tugas maupun pada saat Bapak Ibu melihat. Ya, misalkan disuruh kumpulkan jam 10, nah, sudah jam 10 sudah terkumpulkan. Nah, itu dapat nilainya lebih gitu Bapak Ibu ya. Menurut RTS itu apakah tetap menggunakan siklus seperti Oke, baik. Bapak Ibu di buku ada 2 pendapat. Ya, sudah saya ada ahli juga sama. Itu Bapak Ibu ya. Walaupun di dalam buku 4 itu tidak ada keterangan bahwa menggunakan pertemuan kedua, siklusnya tetap minimal 2. Siklusnya 2. Pertemuannya kalau PTK 2, karena kalau PTK, kenapa kok pertemuannya berurung-urung? Karena itu KD ya Bapak Ibu ya. Karena KD itu kan bertemu. Tapi kalau PTS kan bukan KD Bapak Ibu, permasalahan yang dialami oleh kepala sekolah atau guru gitu ya Bapak Ibu ya. Maka sebenarnya dalam buku itu ada yang menuliskan cuman 2 siklus saja minimal, bisa 3 siklus, tidak menggunakan pertemuan-pertemuan. Tapi karena tim penilai, kemudian pemahaman, ada 2 hal itu tadi, maka saya sarankan Bapak Ibu ya, setiap siklus 2 pertemuan. Jadi seakan-akan menjadi 4 siklus ya berarti. Jadi 1 siklus 2 pertemuan, 1 siklus. Jadi P3 PTS itu dilakukan semacam itu gitu Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya bagaimana juga Oke. Sudah habis ya terakhir Bu Badriah tadi ya.
Itu Bu Titi. Oh sebentar ini, seandainya kita membuat PTK awalnya tujuan kita memberikan kemampuan mengenal angka 1 sampai 10, di tengah jalan saya lakukan tindakan saja peningkatan sudah bagus, terus tindakan siklus kedua, ya memang iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, materi itu setiap pertemuan nggak boleh diulang-ulang, gitu ya. Tapi solusi tadi adalah menggunakan media. Siklus pertama menggunakan media secara klasikal, misalkan dengan materi 1 sampai 10, baik pertemuan ke-1 dan kedua gitu siklus 1. Siklus kedua itu harus berubah, jangan menggunakan media secara klasikal, tapi mungkin secara kelompok kecil, kelompok gitu Bapak Ibu. Materinya lanjut kepada 11 sampai, jangan diulang 1 sampai 10 terus gitu. Ya pasti lebih bagus gitu Bapak. Yang jadi masalah kan solusi, inovasi. Inovasi seorang pengajar gitu ya, itu. Jadi pasti begitu. Ya memang harus berubah. Hanya dengan apa? Materinya. Yang tidak berubah itu solusinya. Ya, menggunakan media misalkan, tapi antara siklus 1 dan kedua, siklus 1 dan kedua harus berubah. Berubah apanya? Tetap menggunakan media, manajemennya harus dirubah. Misalkan media yang pertama hitam putih, media yang kedua menggunakan berwarna, atau media yang satu menggunakan abstrak, kontekstual abstrak, konkret, semacam itu ya. Tapi sesuai dengan solusinya. Tapi manajemennya semacam saya dulu pada saat naksir seorang cewek gitu ya Bapak Ibu ya, saya pakai surat pertama tidak berhasil, maka kedua pakai surat juga tapi diberi gambar. Nah gitu, berarti antara surat satu dan surat dua sama surat tapi berbeda manajemennya. Arwan ya, terima kasih Bu Titi gitu ya. Ya, oke, makasih ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ya. Belum keluar Bu suaranya Bu. Terima kasih Pak Haji, suaranya sudah masuk ya. Ini saya bolak-balik keluar, kelempar. Ya. Sepertinya penuh sekali, jadi ada yang sempat terlempar. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin Pak Min ada tambahan sedikit Pak? Ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan beberapa ya. Yang pertama ini dari Bu Kendarti ya. Apakah PTK bisa dilakukan oleh guru pada masa PJJ sedangkan fasilitas yang dimiliki siswa berbeda? Sedangkan penelitian tindakan kelas bisa dilakukan jika fasilitas yang dimiliki itu mestinya harus sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tadi meng-share link itu ya, yang kegiatannya Direktorat GTK Dikdas di SD SMP, jadi ada kegiatan juga pelatihan kepada guru-guru tentang bagaimana strategi penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID. Nanti Bapak Ibu boleh membuka di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi itu tentu kondisinya adalah kondisi istimewa. Jadi PTK kita Bapak Ibu sekalian tidak sepenuhnya bisa persis semuanya seperti PTK pada saat normal ya. Termasuk kondisi fasilitas yang dimiliki oleh siswa. Kalau siswa datang ke sekolah kan semuanya dengan fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Ini kan di rumah masing-masing. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang kondisinya seperti itu. Kita tidak mungkin bisa mengkondisikan kepemilikan fasilitas semua siswa itu di rumah sama persis dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira tetap bisa dengan kondisi yang berbeda fasilitas yang dimiliki oleh siswa di rumah ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada lagi contoh-contoh ya. Kalau contoh-contoh saya kira banyak Bapak Ibu ya. Di kami juga nanti boleh ke kontak person Bu Titi atau tim kami boleh minta contoh-contoh yang sudah kami fasilitasi ya. Kalau dari lain juga banyak Bapak Ibu. Tapi yang sudah kami fasilitasi, kami sudah menerbitkan di jurnal itu 20 judul hasil pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu di masa pandemi COVID yang
pada awal-awal dulu mulai dari bulan April sampai dengan sekitar Agustus itu tahun 2020 ya. Kemudian yang terakhir ini kita menerbitkan 100 Bapak Ibu judul 100 makalah ya, 100 makalah, tapi bentuknya bukan laporan penelitian dan kelas, tapi sebagian besarnya itu tentang inovasi dan kreativitas pembelajaran ya. Itu ada di 2 buku, nanti boleh menghubungi ke Ibu Titik bagaimana untuk bisa mendapatkannya dan lain sebagainya ya. Kemudian nah ini bagus nih. Bagaimana upaya kita untuk bisa menyesuaikan standar ketercapaian materi di masa normal dengan di masa pandemi ini agar tetap tujuan pembelajaran ideal tanpa mengurangi kedalaman materi yang dituntut. Saya kira Bapak Ibu sekalian sejak awal dan itu di ketentuan Pak Menteri juga ada bahwa di masa pandemi COVID ini Bapak Ibu sekalian yang terutama sekali adalah bagaimana proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas Bapak Ibu adalah bagaimana mencari materi itu yang esensi-esensi, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang kita tidak bisa mempunyai obsesi capaian kita sama ketika dengan tidak di masa COVID ini. Pasti tidak akan sama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu disitulah memang tugas kita bisa mencari esensi mana yang memang itu wajib kemudian harus diberikan dan mana yang boleh tidak harus kita melalui proses pembelajaran, cukup dimintakan kepada siswa untuk membaca dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya alur terbalik tadi mungkin ini Bu sampai ini sebentar. Ibu Nurul dengan Ibu Tristianingsih ya. Terima kasih Bu Nurul dengan Bu Tristianingsih. Mungkin Ibu tadi masuknya agak belakangan ya baca file saya. Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu, ini alur terbalik itu kenapa saya itu statement saya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cari di teori nanti di teori atau di buku tidak ketemu juga itu. Itu statement saya berdasarkan pengalaman untuk kita melakukan PTK ataupun Bapak Ibu PTS itu kita bisa melakukan strategi alur terbalik. Ini saya berdasarkan pengalaman juga ada teman Bapak Ibu kalau ada orang itu kalau mau membaca buku yang tebal itu Bapak Ibu itu kalau dibaca dari depan sampai ke belakang itu supaya bisa mengetahui isi buku itu sepenuhnya itu memerlukan waktu untuk dibaca terus dari depan sampai selesai. Tapi ada orang itu punya strategi supaya bisa mengetahui isi buku itu dengan cepat, dia bacanya dari belakang, Bapak. Jadi dari belakang itu nanti dapat gambaran isinya, oh kalau ini seperti ini, di depannya itu seperti ini sudah tergambar. Jadi dia tidak harus membaca semuanya dari depan. Nah ini trik-trik atau strategi seperti ini diperoleh dari pengalaman Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan alur terbalik itu adalah berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi untuk kita memulai atau melakukan PTK, PTS, kalau secara alur dan teori memang kita harus mengidentifikasi masalah, ada sekian banyak masalah, kemudian mereduksi mana yang mau diangkat, kemudian mau dilakukan treatment apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang secara teori dan secara umum seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu boleh melakukan gini, misalnya Bapak Ibu kok menemukan satu alat peraga tertentu atau Bapak saya gini aja Bapak bisa ambil contoh konkret saja. Saya dulu waktu masih tugas di NTT, saya sering pulang ke Jogja ini, turun Surabaya, kemudian naik bis. Di bis itu Bapak Ibu waktu itu kan banyak penjual tuh naik turun ya, jual mainan dan lain sebagainya termasuk terminal. Ada yang jual mainan itu ada satu alat center atau apa itu, baterainya katanya baterai sepanjang hayat, nah, baterainya nggak pernah mati. Jadi baterai itu nanti kalau lampunya sudah redup, cukup digoyang-goyang, dikocok-kocok, baterainya sudah sudah terang lagi. Nah, itu kan ada sainsnya di situ, kenapa bisa hidup.
Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita cari tahu kenapa di kocok-kocok bisa naik lagi powernya. Nah, pelajari ternyata materi ini atau konsep ini ada di materi IPA ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan itu kemudian dikembangkan dengan alat peraga. Jadi berangkatnya Bapak lakukan tindakan itu adalah karena punya ide alat peraga itu. Nanti disesuaikan dengan itu ada di materi mana. Pada saat materi itu Bapak Ibu menggunakan itu. Jadi itu yang saya contoh kiat saja Bapak Ibu, kiat atau strategi ya. Kemudian yang berikutnya contoh-contoh tadi sudah ya. Kemudian sebentar. Ya saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi penelitian yang pas dan cocok di masa pandemi kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini mungkin Pak Arji bisa menjawab nih. Jadi, tapi kalau menurut saya bisa dua-duanya, mana yang sesuai gitu. Dan saya seperti itu, mungkin yang terakhir Pak Arji bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Min. Haji mau menambahkan? Baik, sedikit kaitannya dengan ya, kemudian data bisa diperoleh menggunakan kuantitatif maupun kualitatif, gitu Bapak Ibu ya. Jadi PTK itu adalah PTS menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan datanya bisa diperoleh dari kuantitatif maupun kualitatif. Mungkin itu Bu sebagai tambahan apa yang maksudnya. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya kan webinar ini topiknya adalah inovasi pembelajaran melalui PTK-PTS di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya ini adalah bentuk menjawab pertanyaan dari peserta ya Pak Haji yang apakah bisa itu ya. Jadi kalau tadi masih ada pertanyaan, bisakah kita melakukan penelitian? Nah, ini sudah sebenarnya dari awal sudah menjawab pertanyaan itu ya Pak ya. Inilah saya kira tetap bisa melakukan penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu nanti kita sharingkan materi baik dari Pak Min maupun Pak Haji, tapi kami mohon karena Bapak Ibu semua di sini peserta adalah Bapak Ibu yang di forum ilmiah ini adalah Bapak Ibu yang profesional, ketika menggunakan materi yang ada yang di materi dari Pak Min maupun Pak Haji, nanti jika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan kepada orang lain, tetap menggunakan nama Pak Min dengan Pak Haji ya Pak ya, tidak kemudian mengganti dengan namanya sendiri, itu nanti cenderung ke arah plagiat ya Pak ya. Jadi tetap disampaikan bahwa ini materi ini pernah disampaikan penulisnya ada Pak Suhaji, disampaikan pada saat webinar di tanggal ini. Ini untuk pemahaman kita bersama. Kemudian Bapak dan Ibu, Haji sebenarnya ada keinginan untuk pertanyaan dari peserta kembali. Saya kira ini sudah cukup di 2 webinar. Nanti di webinar berikutnya kita berganti kepada materi berikutnya. Bapak detail dan melakukan pembimbingan, membuka komunikasi, silahkan untuk Bu Pratiwi, Bu Maya, Bu Anita. Silakan Bapak Ibu, Bu Dian, Bu Pratiwi, Bu Anita menuliskan nomor HP di chat kita sebelum nanti kita tutup, sehingga Bapak dan Ibu ketika akan melakukan kerjasama pendampingan dengan kita bisa langsung menghubungi masing-masing untuk kelompok kabupaten kota. Kemudian nanti kita akan buka kembali untuk semester berikutnya, itu saya kira sudah mulai di bulan akhir Mei dan Juni itu sudah bisa kita memulai. Karena Pak Haji untuk Kemenak itu sebagian minta tahapan antar tahapan itu tidak selisihnya 1 minggu ya, tapi 2 minggu itu antara pendampingan pertama dengan pendampingan kedua.
karena 1 minggu dirasa sangat cepat ya. Jadi monggo nanti bisa kita siapkan jadwalnya untuk tahap berikutnya. Bagi Bapak dan Ibu dari Kabupaten Gunung Kidul yang ingin bergabung silakan. Kemudian Bapak Ibu dari kota nih Bu Siam ini, monggo Bu Siam dari SD Giwangan, monggo kalau mau bergabung dengan kami. Bapak Ibu SMA di Wates juga kami tunggu, Bapak Ibu dari SMK Sedayu kami tunggu kerjasama dan komunikasi dengan kita semua. Kemudian Bapak dan Ibu tadi disampaikan bahwa ini kita sudah menyusun buku ya Pak Min. Ini buku best practice PJJ ya, dari 100 sekolah model. Nanti akan diberikan kepada 100 sekolah model atau sekolah binaan. Baru kita jadwalkan, rencanakan kapan kira-kira pertemuan untuk memberikan buku ini kepada para penulis 100 sekolah model atau sekolah binaan yang akan kita undang ke kantor, ke LPMP, kemudian masing-masing juga memperoleh sertifikat dari Penerbit ya, terkait dengan ISBN. Mungkin itu poin-poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sampai akhir ini 500 peserta Pak yang masuk, tapi ternyata daftar hadirnya mencapai 600 kelihatannya. Ada yang keluar masuk ya. Sungguh responnya alhamdulillah bagus sekali. Sebelum nanti kita tutup, kami mohon Pak Suhardi memberikan statement akhir, kemudian nanti kita tutup oleh Pak Min. Monggo Pak Harji, statement terakhir seperti apa? Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya. Ibu Bapak, penelitian tindakan kelas maupun sekolah itu adalah merupakan satu refleksi untuk memperbaiki satu proses pembelajaran, belajar dan mengajar, serta mengelola sekolah yang ada di Bapak-Bapak Ibu. Nah, sedangkan PTK-PTS ini adalah pendekatannya adalah suatu pendekatan kualitatif, fenomena yang terjadi pada Bapak Ibu melakukan tindakan. Maka analisisnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, beserta refleksi. Itulah PTK dan PTS. Masa pandemik itu adalah suatu kesempatan untuk memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar melalui penelitian tindakan. Dan sekarang sudah terbukti bahwa banyak lomba-lomba masa pandemik itu diluncurkan, itu ya, dan cukup menggiurkan untuk mengikuti itu, baik itu dari Siamio maupun dari universitas-universitas di sekitar kita. Silakan Bapak itu mengikuti. Mungkin itu Bu Titi, terima kasih. Terima kasih Pak Harji, terima kasih sekali plus untuk Pak Harji, dan kami mohon statement Pak Min sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi. Kami persilakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri bersama-sama, saya menambahkan dulu beberapa ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kolaboran guru dalam kita ber-PTK daring. Saya kira tetap bisa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan di share instrumen yang harus dilakukan oleh teman, apalagi kalau kegiatannya misalnya dengan siswa Zoom ya, dengan fasilitas itu. Bapak Ibu masukkan aja teman yang sebagai kolaboran itu untuk apa itu namanya, masuk ke dalam Zoom Bapak Ibu bersama siswa itu. Nanti dia akan bisa melakukan observasi, pengamatan apakah efektif atau tidak yang kita lakukan. Ada instrumennya gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu bisa mempunyai banyak ide tentang PTK itu. Bapak Ibu, kuncinya adalah Bapak Ibu harus banyak juga membaca contoh-contoh dari teman-teman kita yang lain gitu. Karena apa Bapak Ibu jangan berpikir yang namanya sebuah kreativitas dan inovasi itu harus betul-betul baru ya. Inovasi itu jangan Bapak Ibu berpikir itu sesuatu yang berat, susah dan diawang-awang. Jadi Bapak Ibu, inovasi itu saya ambil contoh gini Bapak Ibu. Jadi inovasi itu Bapak Ibu tidak harus berpikir yang sesuatu yang betul-betul baru ya. Karena sekarang ini Bapak Ibu sesuatu yang betul-betul baru itu hampir tidak. Hanya Ibu-ibu silakan buatku betul-betul baru, belum pernah dibuat oleh yang lain. Bapak Ibu buat
ibu buat, kemudian sampai Pak ini baru belum ada yang buat. Nanti kalau ditelusuri hanya atau baru Pak apa kompornya di bawah mungkin. Jadi yang di awang-awang ya. Jadi silakan amati, tiru dan modifikasi dari yang lain. Kemudian saya berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu berangkat dari ide lebih mudah itu. Jadi Bapak Ibu punya ide, punya alat peraga yang dibuat, punya media yang dirancang, kemudian diterapkan di pembelajaran itu lebih mudah. Itu salah satu strategi. Kemudian Bapak Ibu tentang kualitas ya. Tindakan yang kita lakukan dalam memperbaiki pembelajaran. Banyak tuh berkutat pada metode dan lain sebagainya. Salah Pak, tidak salah, sah-sah saja. Dan ya memperbaiki pelajaran gitu Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu banyak lain yang bisa dilakukan. Dan saya lebih menyarankan Bapak Ibu selain metode kolaborasikan ya. Ini metode ya, tapi dikolaborasi. Ada media, ada alat peraga. Kalau metode itu Bapak Ibu cuma menggunakan buat metode. Nah, Bapak kolaborasikan seperti apakah eksistensi Bapak Ibu itu dengan menunjukkan atau menunjukkan eksistensi Bapak Ibu itu dengan pengembangan alat peraga dan medianya itu. Disitulah nilai plusnya. Jadi berdasarkan pengalaman, kalau Bapak Ibu tujuan hasil PTK ini hanya sebagai untuk memenuhi angka kredit dengan tindakan yang sifatnya metode sah-sah saja dan PTK-nya juga lolos dan nanti akan mendapatkan angka kredit. Tapi kalau Bapak Ibu untuk keperluan lomba atau dikompetisikan ya nanti Bapak Ibu akan terkalahkan oleh orang yang mengangkat treatmentnya itu dengan penggunaan sesuatu yang real, misalnya pengembangan media, alat peraga dan lain sebagainya. Karena dari PTK atau naskah lomba yang masuk itu katakanlah 200 ya. Nanti akan 150 itu bicara metode semua itu. 50 orang yang mengkolaborasikan dengan alat peraga atau metode atau meskipun itu sederhana tapi itu ada yang dan itu memang menjawab permasalahan di kelas Bapak Ibu ya. Meskipun di sekolah lain itu atau di tempat lain mungkin itu tidak dianggap istimewa gitu, tapi di kelas Bapak Ibu itu menyelesaikan masalah, disitulah nilai plusnya. Jadi itu yang saya kira perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu, kolaborasikan tindakan itu antara metode yang kita sifatnya hanya menerapkan dan mengembangkan dengan karya kita. Karya kita itu pengembangan media atau pembuatan alat peraga atau praktek-praktek guru IPA yang mata IPA ini kan sangat banyak yang bisa dikembangkan. Semakin di sekolah Bapak Ibu punya keterbatasan, semakin tinggi peluang Bapak Ibu. Karena yang akan dinilai itu adalah mengatasi masalah di sekolah, di kelas Bapak Ibu sekalian. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian closing-nya Bapak Ibu, mari kita bersama mendukung, saling memotivasi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tetap melakukan penelitian tindakan di masa COVID ini karena apa Bapak Ibu? Yang pertama yang kedua Bapak Ibu, perbaikan pembelajaran harus kita lakukan seperti disampaikan Pak Arji tadi. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu mengamini gitu ya, atau Bapak Ibu ikut pada aliran yang mengatakan kita tidak bisa melakukan PTK di era COVID ini, berarti nanti Bapak Ibu itu akan sependapat kepada orang yang mengatakan bahwa Bapak Ibu guru di masa pandemi COVID ini makan gaji buta, akan gitu. Baik, kan Bapak Ibu kan tidak mau bilang seperti itu. Kita semua sudah mengajar dengan berbagai upaya. Kita perlu melakukan proses. Kan tetap semangat, kita dukung.